rumusan percaya diri ya rekan-rekan sekalian. Saya sedikit mau bercerita dulu mengingatkan rekan-rekan sekalian ya, karena rekan-rekan sekalian saya yakin lebih paham hal ini mengenai yang namanya proses pertumbuhan sel. Kita tahu bahwa sel itu terdiri dari inti sel, mitokondria, dan membran sel. Kan seperti itu ya. Sel itu setiap hari melebur diri. Kan gitu ya. Terjadi proses habaan mansuro, peleburan sel total. Sehingga si sel tersebut ketika jam 3.30 itu menjadi holkon jadid. Atau makhluk baru, rekan-rekan sekalian. Oke. Ketika sel lama menjadi sel baru, tidak seperti itu langsung seperti itu. Ada satu proses di mana sari-sari makanan itu harus masuk, menembus membran sel, nyerap ke mitokondria, kemudian diserap oleh inti sel. Mudah-mudahan bisa kebayang ya, bisa kebayang. 3 lapisan sel. Membran bagian luar, kemudian bagian tengah itu namanya mitokondria, dan yang paling tengah, titik tengah itu namanya inti sel atau nukleus. Sel itu bisa menjadi sel lama, bisa menjadi sel baru ya, yang lebih kuat itu apabila ada sari-sari makanan yang masuk menembus membran, menembus mitokondria sampai ke inti sel. Sari-sari makanan tersebut itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam membran sel atau menembus membran sel jika si sari-sari makanan tersebut tidak dibungkus oleh yang namanya insulin. Insulin itu adalah perlambang rasa pahit atau zat pahit. Begitu berarti rekan-rekan sekalian ya, yang namanya kehidupan. Jadi kehidupan itu kita akan seperti ini saja. Jika kehidupan tersebut itu tidak ada hal yang baru. Oke, impian baru, kahayang anu baru, harapan anu baru, tujuan anu lebih mumpuni. Berarti kan gitu. Oke. Tapi tujuan itu anggap makanan berarti kan, sari-sari makanan. Itu tidak akan pernah bisa merubah sel menjadi sel baru jika tidak dibungkus dengan rasa pahit. Rasa pahit itulah yaitu yang namanya tantangan. Oke. Jadi ketika kita mempunyai impian, jangan aneh rekan-rekan sekalian. Maka berarti kalau impian itu berarti kita menginginkan sel dari tubuh kita itu menjadi baru kan itu ya. Nah, begitu kita punya impian, sepaket detik itu juga, rekan-rekan sekalian. Detik itu juga akan terbentuk yang namanya zat pahit. Jadi ketika Abah punya impian, Embu punya impian, Umi, Pak Yuyus, Bedan Umay, Ibu Ida, Teh Epa punya impian, nah ada kabayang nu bakal ngahalangan teh saha bener enggak? Apa yang akan bisa menghalangi diri kita? Detik itu juga. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Oke. Itu berarti kan? Tetapi dalam struktur mikrokosmos atau alam kecil, mikrokosmos itu kan alam kecil, sel itu kan alam kecil, berarti kan tubuh kita alam kecil. Tapi justru zat pahit itulah, insulin itulah yang akan bisa menembus yang namanya membran sel. Oke. Bayangan aja dulu supaya telir. Sekarang rumusan bahwa kita mempunyai aktualisasi diri itu adalah harus percaya diri. Harus percaya diri. Tapi rek percaya diri di mana pan aing teh sakieu-kieuna. Betul nggak rekan-rekan sekalian? Ada yang berpikir seperti itu gitu kan. Ari aing rek percaya diri kumaha kan aing dengan sakieu-kieuna gitu. Oke, rekan-rekan sekalian. Berarti apa yang harus dilakukan? Nah, ketika kita misalkan mempunyai keinginan, saya teh kudu percaya diri. Tapi begitu rek percaya diri, pan aing teh bisa ge karasa kieu gitu. Nah, itulah ya rekan-rekan sekalian, itu tantangan kan. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa percaya diri? Rumusannya TEH atau T.
Oke, kan rumusannya kita mempunyai aktualisasi diri itu satu, kita harus mempunyai percaya diri. Tapi percaya diri saja itu harus ada rumusannya rekan-rekan sekalian. Kumasi saya supaya percaya diri kan gitu. Nah, rumusan yang pertama itu adalah tanyakan rekan-rekan sekalian. Benar nggak? Ketika kita bingung, tanyakan. Ketika kita punya keinginan, tanyakan layak nggak saya ini harus memperjuangkan ini. Karena kadang kita juga tidak tahu bahwa apa yang kita pilih itu pas atau tidak buat kita. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Berarti langkah yang pertama itu supaya kita percaya diri, tanyakan. Sehingga ketika bertanya, jawabul hitob mutakalim wahda. Ketika kita bertanya, pasti ada jawaban. Benar nggak? Oke. Bertanya, pasti ada jawaban. Berarti kan rumusan yang pertama itu tanyakan supaya kita mempunyai jawaban. Sebelum Anda punya jawaban, jangan dulu Anda berhenti bertanya. Oke, tapi kalau sudah ada jawaban, baru eksekusi. Nah, langkah yang keduanya itu eksekusi. Eksekusi itu adalah melakukan langsung, kan gitu, rekan-rekan sekalian. Kata Master Roni bilang, jika kita meminum kopi yang dalam kondisi panas ataupun hangat, itu enak sekali. Begitu. Tetapi lamun kopi geus tiis, ngeunah-ngeunah ngan sok langsung seueul. Aya seueul heula gitu, bah. Nah, oke, berarti ketika kita bertanya, langsung berarti lakukan. Kita bertanya, ada jawaban, langsung kita eksekusi. Langsung kita lakukan. Supaya apa kita lakukan? Supaya kita itu mempunyai bahan untuk evaluasi. Oke. Nah, kemudian setelah kita mempunyai satu bahan evaluasi, berarti buktikan hasil. Berarti kan rumusan yang ketiga itu adalah hasil. Apa sih yang disebut hasil itu? Uang. Ataukah kita diberi rumah, diberi gedung, diberi apapun gitu. Yang disebut hasil di sini adalah satu proses pencatatan. Jadi ketika kita melakukan langsung, sehingga kita dari melakukan langsung tersebut itu kan langsung ada evaluasi ya dari kita. Setelah itu berarti kita akan mempunyai hasil. Apa hasilnya? Nah, hasil itu adalah kita melakukan pencatatan. Kita melangkah kemana, apa yang kita tangani, apa yang kita lakukan, hasilnya pada waktu itu seperti apa. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Kita berarti tanyakan. Setelah tanyakan pasti ada jawaban kan? Berarti setelah ada jawaban langsung kita eksekusi. Langsung kita lakukan langsung gitu kan? Setelah itu kemudian kita hasil ada catatannya. Dari langkah-langkah demikian, maka kita akan mempunyai kepercayaan diri karena kita sudah melakukan. Abah seperti tadi Abah bertanya ke Abdi mengenai ate. Oke, Abah ada gangguan kan gitu ya, ada tantangan di lapangan nih. Berarti kan tadi aya nu atuh saawak-awak pipinahan kan gitu. Setelah itu saya jawab, berarti kan Abah menanyakan, tanyakan kan Abah gitu. Pasti kan jawab gitu buta kalim wahdah, ketika Abah bertanya ada jawaban kan gitu. Nah, harusnya berarti apa yang harus Abah lakukan di langkah yang kedua? Eksekusi berarti kan. Lakukan langsung gitu kan. Nah, sambil melakukan langsung, melakukan hal yang tadi menjadi jawaban, Abah juga harus ada hasilnya. Apa hasilnya? Adanya pencatatan. Satu kali kita melakukan, tanyakan eksekusi hasilnya. Berarti kan tanyakan eksekusi hasilnya, tanyakan eksekusi hasil, tanyakan eksekusi hasil.
Kebayang nggak rekan-rekan sekalian, dari 10 kali Anda melakukan dengan sebuah pencatatan, kan, menanyakan, mengeksekusi, kemudian pencatatan, kita akan mempunyai kepercayaan diri. Karena kita bergerak sesuai perintah, kita melakukan perintah, dan kita mendata diri kita bahwa kita melakukan sesuatu. Dari situlah kita akan mempunyai kepercayaan diri. Mudah-mudahan ada yang paham, mudah-mudahan seiring ya, seiring dengan pemahaman kita bersama. Jadi yang membuat seseorang itu percaya diri itu adalah dari tanyakan, eksekusi, dan hasil. Hasilnya itu di situ adalah pencatatan. Nah, dari situlah kita akan mempunyai yang namanya percaya diri. Kenapa orang banyak yang tidak percaya diri? Saya yakin orang-orang yang tidak percaya diri itu adalah karena dirinya kurang mempercayai dirinya. Kenapa seperti itu? Karena tidak tercatat. Kebayang nggak kalau Anda sudah mencatat, dan kita sendiri mempunyai kebanggaan, ya Allah, baheula mah teu nyaho-nyaho acan budug teu naon gitu. Ya Allah teu nyaho baheula mah setruk teh kawas kumaha. Ya Allah teu nyaho baheula mah bea pasi teh naon eta teh gitu. Ya Allah naon rematik teh gitu kan. Nu kumaha ye menangani reproduksi goreng teh gitu kan. Kan aya kudu kupi tamak ieu mah kan gitu. Kayak Abah misalnya, kudu kupi tamak batik ieu mah gitu kan. Nah kan itu dari ada proses pengetahuan, benar nggak rekan-rekan sekalian? Dari proses itulah kita akan percaya diri. Kenapa kita penting percaya diri? Karena dari percaya diri itulah rekan-rekan sekalian, kita akan mempunyai sebuah antusias. Oke, percaya diri itu hasil. Hasil dari apa? Dari tanyakan, eksekusi, dan kita hasilnya itu mencatatkan. Berarti kan gitu. Oke, itu akan menjadi sebuah kepercayaan diri, disadari ataupun tidak disadari. Kenapa orang-orang yang misalkan PKP ataupun master lebih percaya diri? Karena pencatatannya beda. Nah, seperti itu mungkin rekan-rekan sekalian. Saya dengan Anda itu sama sebetulnya. Yang membedakannya adalah catatan saya lebih banyak daripada Anda. Nah gitu bedanya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Karena catatan saya lebih banyak dari Anda, kebayang saya lebih pede. Benar? Tapi apakah saya bisa disusul oleh Anda? Sangat bisa. Jika catatan Anda lebih banyak dari saya yakin Anda akan bisa melampaui saya jauh lebih hebat di konteks keilmuan JM ini. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi kalau kebayang ketika kita sedang mencatat, maka lobus frontalis ini atau disebut kening ini menyatukan antara otak kiri dengan otak kanan dalam sekaligus. Ketika otak kiri dan otak kanan itu bekerja sekaligus dan bertemu di lobus frontalis atau disebut cakra ajna ini, secara otomatis hal tersebut akan menggerakkan medula oblongata, ya, menggerakkan tengah otak supaya si setengah otak itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Maka itulah yang disebut hukum law of attraction, hukum ketertarikan, LOA, law of attraction. Oke, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi sangat simpel sebetulnya percaya diri. Kita tanyakan, kita eksekusi, hasil. Beres gitu loh. Nah, yang jadi tantangan geus ditanyakeun aya jawaban ngahulang keneh. Kunaon make ngahulang da sieun teu bisa, ari siapan lamun teu bisa teh kudu ngalakukeun enggak karek bisa gitu. Ada enggak rekan-rekan sekalian seseorang yang ahli tapi belum pernah melakukan? Nggak ada. Nek ahli tani, nek ahli jahit, nek ahli konstruksi, nek ahli apapun itu berkat melakukan, benar enggak? Seperti halnya tadi, sel rekan-rekan sekalian. Jika sel itu tidak bergerak, tapi sel itu tidak bergerak ya. Kenapa sel itu bisa bergerak? Karena sel tersebut itu menyambungkan reseptornya ke otak. Dari reseptor ke otak pasti ada konduktor, bertanya, ada jawaban, dan digerakkan. Sehingga ketika ada gerakan-gerakan sel tersebut,
gerakan-gerakan sel tersebut, maka otomatis yang namanya insulin itu bisa menembus yang namanya membran sel. Jika rekan-rekan sekalian sel itu tidak bergerak-gerak, supaya apapun zat insulin itu tidak akan pernah bisa menembus yang namanya membran sel. Jika tidak berhasil menembus membran sel, apa yang terjadi? Terjadilah penumpukan nutrisi yang tidak berguna. Yang nantinya arahnya menjadi asam urat, kolesterol, trigliserida, dan lain-lain. Jika sel saja akan menjadi sel baru itu akibat bergerak, berarti yang harus kita lakukan adalah baligu ani walau ayatan, gitu. Lakukanlah kan gitu, amalkanlah ayat Al-Quran itu walaupun satu ayat, benar nggak? Sampaikanlah ayat Al-Quran itu walaupun satu ayat. Berarti sampaikanlah apa yang menjadi jawab. Kita bertanya ada jawaban. Kemudian disampaikan atau dilakukan kembali. Seperti halnya sel itu bergerak-gerak. Maka ketika bergerak-gerak, rasa pahit itu akan menembus membran sel dan kemudian membentuk menembus mitokondria sehingga ke inti sel, sehingga ketika makanan tersebut sudah ke inti sel, itu menjadi sel baru. Aya ilmu, lakukan, tanya di, buru-buru lakukan, tanya di, buru-buru lakukan. Seperti hal itulah sel di dalam tubuh itu menggesek. Ketika terjadi metabolik atau gesekan tersebut, maka akan terjadilah pemanasan. Kalau terjadi pemanasan, berarti terjadilah kehancuran dari sel lama. Kalau sudah terjadi dari kehancuran dari sel lama, yang bersisa hanyalah inti sel membentuk sel baru. Itulah manusia berarti. Jika manusia mempunyai sebuah impian, maka yang harus dilakukan oleh manusia itu adalah bertanya, segera mengeksekusi. Seperti hanya sel laporan ke otak, ada konduktor dari otak segera menggerakkan sel itu sendiri sehingga tadi rasa pahit itu bisa menghantarkan makanan terhadap inti sel. Jadi salila orang tengah gerakan ilmu iya, moal aya hasil teh ilmu iya, nu aya ngadon nyeri hate. Gitu loh rekan-rekan sekalian ya. Berarti kalau kita bertanya tidak melakukan, tidak segera melakukan, apa yang akan kita terima? Apa yang kita terima? Yang kita terima adalah satu hal, sakit hati. Oke, tapi ketika melakukan pasti jawabannya dua. Yang pertama bisa sakit hati, tapi yang keduanya pasti terobati dengan hasilnya. Kalau tidak melakukan jawabannya satu, pasti sakit hati. Nya era ku guru, berarti kan gitu ya. Nu kadua na eta pede beuki eueuh gitu. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Nah, seperti itu berarti yang terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan itu adalah seperti halnya sel. Tanyakan, eksekusi atau gerakan kan gitu ya. Sehingga nanti hasil. Apa hasil? Hasil itu data, ya nukleus. Karena nukleus itu tidak ikut serta hancur rekan-rekan sekalian. Jadi kalau sel itu ada 3 bagian, yang pertama bagiannya membran, mitokondria, yang paling dalam itu inti. Yang hancur itu adalah membran sel dan mitokondria, yang bersisa inti selnya. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Inti sel itu data. Sehingga dari inti sel itu membentuk lagi sel baru, holkon jadid, makhluk baru. Seperti itu berarti yang namanya rumusan percaya diri. Rekan-rekan sekalian, kita akan mendapatkan kepercayaan diri, kita akan selalu antusias ketika kita mau kita tanyakan, mau kita langsung eksekusi, dan ada hasil, yaitu data. Nah, seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kalau berbicara aktualisasi diri, penghargaan dan posisi itu akibat gerakan dan data. Gerakan saja tidak cukup dan data saja tidak cukup. Tapi ketika ada gerakan dan data, maka itulah kehidupan yang sebenarnya. Karena dari gerakan dan data, kita akan bisa hidup dan kita juga bisa menghidupi orang lain. Karena apa? Kalau ada data, ada inti sel, maka kita bisa mengedifikasi. Tuh, saya baheula melakukan. Akhirnya saya bisa kiri.
Benar nggak? Sehingga kita ada edifikasi, ada mempercantik gitu loh keadaan dan mengedukasi. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Memberitahu. Itulah yang akan membuat kita percaya diri. Tanyakan, langsung eksekusi, kemudian hasil. Tanyakan, eksekusi, hasilnya itu adalah data. Seperti itulah berarti wujud kehidupan. Dan itulah yang akan mempercepat kita pada proses pencapaian impian kita. Dia rekan-rekan sekalian. Ya. Jadi sebetulnya kan kita mutawakilun. Balik deh kamu mutawakilun. Rekan-rekan sekalian. Kan tadi dititah mikir. Ayo dititah mikir, teu mikir-mikir. Ayo dititah teu mikir, hayo malah likir. Atau nyamperin, pasti malah riskin wae. Di luaran sana, bukan di ini. Rekan-rekan sekalian. Oke ya, jadi kembali lagi kepada proses mutawakilun. Pan orang mati dititah berpikir, kita mah dititage, nanyakan ketika ada jawaban, kita lakukan, kemudian setelah kita lakukan, aya datanya. Ada hasilnya. Itulah kita, dari situlah kita akan secara secepat kilat meraih apa yang kita impikan dan cita-citakan. Amin ya robbal alamin. Begitu juga rekan-rekan sekalian ya. Seperti hanya teh BMT yang mengandung banyak oksidan dan anti-aging. Nah, begitulah rekan-rekan sekalian di Greek ini. Semakin lama mengikuti Greek bukan semakin tua, tapi semakin muda. Kalau yang beki garak-garilis kara rasep coba. Tidak terbatas oleh umur dan usianya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi beki dia itu beki nge-fresh gitu loh. Abah beki anom, Pak Yuyus beki ganteng, Bu Ana beki luar biasa gitunya. Berseri-seri, ada Pak Anto juga yang semakin ganteng saja, ada Umi yang semakin berseri, ada Teh Ida yang semakin gaya, coba. Ada Mase yang semakin kece dan busenya gitu. Ada Om Fikri yang semakin ganteng mempesona, ada Teh Ida Sancia juga yang semakin enjoy-nya gitu kan, enjoy, beki enjoy. Nah, seperti itu ya. Rekan-rekan sekalian, terima kasih atas semua perhatiannya. Mudah-mudahan sharing Greek pada kesempatan malam hari ini bisa membuat rekan-rekan sekalian ada pengetahuan. Karena inilah sharing yang saya lakukan juga gitu rekan-rekan. Saya berusaha melakukan apa yang ucapkan dan saya mengucapkan apa yang saya lakukan. Mudah-mudahan apa yang telah saya nikmati dari konteks YM ini juga rekan-rekan sekalian bisa menikmati bahkan lebih dari yang saya rasakan. Saya doakan juga rekan-rekan sekalian selalu sehat dan selalu bisa meraih impian dan cita-citanya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Mas Troni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ya, mohon maaf jika suara saya agak putus-putus ya karena memang ini sinyal agak gangguan sinyal. Oke rekan-rekan, kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru besar kita semua yang telah memberikan materi ya, kemudian juga sekaligus motivasi yang luar biasa rekan-rekan. Yang bisa kita simpulkan pada pertemuan malam hari ini rekan-rekan, tadi seperti yang Buya katakan teh ya rekan-rekan ya. Ujungnya rekan-rekan ternyata betapa pentingnya kita melakukan pencatatan ya, pencatatan atas semua hasil rekan-rekan, hasil pendapatan, hasil prestasi kita dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menjadi bahan edifikasi sekaligus juga edukasi yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke rekan-rekan, pertemuan pada malam hari ini, mari kita sebagai akhir ya dari pertemuan pada malam hari ini, mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah, insya Allah semua ilmu, motivasi dan materi dari guru besar kita semua akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekian dari kami rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.